Al-Baqarah suratnya 2 ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang 22-nya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang 21-nya dulu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Satu kalimat dulu. Ya ayyuhan nas. Yang dipanggil ini adalah manusia. Yang dipanggil ini bukan hewan. Yang dipanggil ini bukan tumbuhan atau bukan campuran dari ketiganya itu. Tapi yang dipanggil ada an-nasu, manusia. Dipanggil dalam rangka untuk apa? Oh, butuh rabbakum. Nah, kita hidup di dunia ini ada dua golongan secara garis besar. Siji sing percaya karo Gusti Allah. Yang kedua yang tidak percaya dengan Gusti Allah. Yang tidak percaya dengan adanya Allah, ya mereka tidak kenal dengan ayat ini. Dipanggil dengan para manungsa, para manusia, oh butuh rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Sing ora percaya ya wis kuwi bagianmu sing percaya. Nah, yang percaya kan diseru atau diajak untuk apa? Menyembah pada Tuhan kita ini semua. Kenapa kita wajib untuk menyembah pada Rob kita, pada Tuhan kita? Karena di sini dikatakan Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, tujuannya untuk la'allakum tattaqun. Karena kita mengakui, kita sudah merasa bahwa di dunia ini ada kekuatan lain selain kekuatan yang sudah ada, yang kita ketahui atau mungkin yang bisa kita lihat. Dan kekuatan itu adalah yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling dahsyat. Salah satunya adalah yang menciptakan kita ini semua. Tidak ada orang yang bisa menciptakan orang, tidak ada. Dalam ayat yang lain dijelaskan, kalau menciptakan lalat saja tidak bisa, apalagi menciptakan manusia. Dan sampai detik ini pun, apalagi dalam mempelajari tentang saraf, tidak ada yang setuju, tidak ada yang sependapat. Banyak sekali pendapat-pendapat yang kadang bertentangan. Itu karena maha tingginya Allah, karena maha besarnya Allah, dan karena maha besarnya itulah dan kita diturunkan, kita dilahirkan di dunia ini, itu diwajibkan untuk budu, untuk menyembah. Nah, dalam hal menyembah ini pasti ada rambu-rambunya, pasti ada aturannya, pasti ada tatanannya. Nah, kalau kita ini hanya disuruh menyembah saja, tidak ada aturannya, pasti sendiri-sendiri. Apalagi dalam hal ibadah mahdhah, apalagi dalam urusan ibadah yang arti sempit, salah satu contohnya sholat. Nah, kalau tidak ada aturannya, sing nang Indonesia mesti madhepe sak senenge. Aku senenge madhep ngulon kok. Mergo kulon kae aku sering mlaku ngulon. Sing sijine aku seneng madhep ngetan kok. Karena saudara-saudaraku atau sedulur-sedulurku akeh sing uripe nang etan madhep nang Surabaya. Ana sing madhep ngalor dan madhep ngidul dan lain sebagainya. Malah ana sing madhep mendhuwur. Nah, seperti itu. Makanya kita diperintahkan untuk
Budu ini kan pasti ada aturan, ada norma-norma yang harus kita pelajari lagi. Nah, tidak diperintahkan untuk budu, tapi kita hanya sampai di sini. Nah, akhirnya kan banyak sekali kan. Dan sekarang pun juga ada menyembahnya itu tidak ke Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembahnya ke hal-hal yang lain. Sing rumangsa agamane Islam ya, kadang nyembah ora Gusti Allah tok. Uwite ya disembah, uwite ya dirumat, arahnya dirumat untuk dipelihara, bukan biar jadi untuk melestarikan, tapi untuk disembah, seolah-olah dia yang memberi penghidupan kepada kita ini semua. Alasan di sini diminta untuk disuruh untuk menyembah. Alasan yang kedua adalah kita semua tahu kita mempunyai anak, kita mempunyai bapak, kita mempunyai mbah, dan seterusnya ke atasnya. Itu juga yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap masa, setiap waktu diulang-ulang untuk supaya kita sebagai hamba Allah lebih dekat lagi kepadanya, kepada yang menciptakan kita ini semua. Khotib yang dulu, yang sebelumnya juga menerangkan seperti ini. Makanya ada satu estafet. Dan kita yang masih hidup sekarang ini juga punya kewajiban terhadap diri kita pribadi, terhadap keluarga kita, dan terhadap anak-anak kita. Kita bisa melebarkannya kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita yang kita kenal, untuk menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya menyembah itu apa? Nah, di sini dikatakan la'allakum tattaqun. Tidak hanya puasa saja. Menyembah pun juga tujuannya untuk la'allakum tattaqun. Makanya dalam satu kalimat di sini ini sudah jelas sekali, gampang untuk dipahami. Kita hidup di dunia ini adalah tujuannya untuk u'budu rabbakum. Dan dalam hal menyembah ini kita kondisinya masing-masing, tidak bisa sama. Apa yang kita punya potensi, apa yang kita punya kekuatan, nah itulah bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asing pintar ngomong ya monggo. Jadi untuk menjelaskan hal-hal yang memang itu adalah sesuatu kewajiban kita ini masing-masing. Sing banyak harta benda ya monggo, dengan harta bendanya digunakan, dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing tenagane longgar ya monggo, atau bahkan tiga-tiganya punya semua. Nah, itulah yang salah satu contoh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk la'allakum tattaqun. Pada kalimat berikutnya, ayat berikutnya yang 22, alladzi khalaqakum alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Nah, Allah menyuruh kita, mewajibkan kita untuk menyembah kepadanya itu tidak hanya untuk disuruh saja, tetapi Allah itu juga memberikan sarana, memberikan prasarana supaya kita ini hidup, supaya kita ini sehat, sehingga kita bisa beribadah dengan jejak, beribadah dengan lurus. Yang loro-lorona narem ibadah ya, kadang ya agak berat, agak susah. Tapi kadang juga diantara kita diberi ganjaran Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, malah lebih mendekatkan diri kepadanya daripada kita yang sehat. Jadi secara umum kalau kita ini sehat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga akan lebih nyaman. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, sebagai tempat kita untuk berpijak, sebagai tempat untuk kita mencari rezeki. Karena kita hidup, kita pasti membutuhkan makan. Dengan diberi hamparan bumi yang luas, lautan yang luas juga, kemudian yang di bagian atasnya dikatakan di sini langit sebagai atap.
Nah, atap ini mungkin kita dulu tidak mengerti atap sing kaya ngopo, ngulatke nyatane ya ora enek gendenge dan segala macam. Ternyata maksudnya atap di sini adalah ada lapisan yang namanya atmosfer. Kalau tidak ada atmosfer itu banyak sekali benda-benda angkasa yang berjalan, yang berterbangan. Kalau masanya itu sudah habis, itu dia itu jatuh. Nah, kalau tidak ada atmosfer, nah jatuh itu bisa mengenai pada diri kita, bisa menjadikan satu musibah pada diri kita ini semua. Makanya di sini dikatakan langit sebagai atap. Kemudian pada kalimat berikutnya dikatakan wa anjala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Tidak hanya kita diberi tanah saja, itu tuh. Yang tanah tok mbok tanduri, ora enek banyune ya pasti akan mati tumbuhan yang akan kita tanam itu. Dengan adanya air itu, apa yang kita usahakan tanaman itu atau entah itu hewan itu bisa terjadi kehidupan. Sing sukete ya dadi ijo royo, yang punya hewan yang bisa dipakai untuk minum, dan kita sebagai manusia juga membutuhkan air. Dengan air itu terjadi satu siklus, terjadi perputaran sehingga terjadi kehidupan yang normal. Nah, sing sudah pernah munggah kaji di sana, itu adanya hanya padang pasir saja. Adanya air itu karena ada peralon-peralon atau saluran-saluran dari besi atau dari pipa-pipa yang gede, itu arahnya untuk mengalirkan. Dan di sana air netes itu langsung meresap ke dalam. Nah, kita alhamdulillah hidup di Indonesia dengan berbagai macam kenikmatan. Ini harus kita syukuri. Salah satu bentuk mensyukurinya adalah dengan kita butuh ini tadi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sudah menyembah dan lain segala macam, kita diberi satu kenikmatan yang begitu banyak. Nah, dan sini diingatkan oleh Allah. Saat temene sing ngeki rezeki ini adalah saya, aku, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semua sebagai hamba Allah itu mempunyai pengertian bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu ada. Makanya di sini dikatakan pada kalimat berikutnya fala tas'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu adakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, ini kalau kita merenungi di sini, kalau secara zahirnya glegere awake dhewe ora mungkin itu toh. Nyun sewu dengan seperti agama yang lain itu. Datang ke satu tempat, mungkin di pohon yang besar, dikeramatkan, kemudian kita menyembah-nyembah dan lain sebagainya. Tidak, mungkin kita sudah tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi dalam hal-hal yang lain, nah kita bisa merenungi, metani pada diri kita ini masing-masing. Jangan metani pada orang lain. Nah, apakah saya itu termasuk yang menduakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah saya itu termasuk yang ternyata kok saya berbuat syirik, ternyata juga tidak apa-apa. Ternyata kan saya menduakan Allah, kok juga tidak apa-apa. Ini betulnya kan kadang Allah mengelulu kepada kita ini semua. Nah, pada tingkat tahap tertentu, nah, dibelalakkan mata kita. Nah, jangan sampai kita menjadikan hal-hal yang menjadikan kita berbuat syirik. Padahal kita semua mengerti, walaupun kita sudah mengamalkan rukun Islam sampai 5 itu, kalau kita berbuat syirik, tidak mungkin, tidak akan kita itu masuk surga. Nah, ini begitu besarnya cemburunya Allah terhadap kita ini semua sebagai makhluknya.
saya rasa itu yang bisa saya berikan jadi satu pengertian pelajaran bagi kita ini semua, mudah-mudahan menjadikan satu pelajaran pada kita ini semua.